Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri walul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seiman seakidah. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum-antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala. Tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah, salawat wassalamu alaihi, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, ikhtal iman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum-antuna berada. Seperti biasa di pagi Selasa kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustaz Samsuri Jalabu Fauzan hafizahullah, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala Al-Ustaz telah bersama kita di studio di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa ikhwatal iman a'adzanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Di akhir kajian nanti kita buka Q&A yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 08117530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444 baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, kita sapa terlebih dahulu Al-Ustaz di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini, Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah ya. Barakallahu fiik, Ustaz, telah jazakallah khair telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk kami kembali menerima ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotaliman azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar, subjudul kita di pagi hari ini insyaallah taala kita akan membahas, yakni memprioritaskan tetangga yang paling dekat. Adapun penjabarannya langsung saja kita simak dan dengarkan. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin alaihi salatu wassalam, rahmatan lil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani wa akhwati fid din, para pemirsa dan para pendengar Radio Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi menjelang siang ini kembali kita bersua melalui frekuensi 103,4 Hidayah FM untuk melanjutkan pelajaran-pelajaran kita membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan sabda-sabda Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terkhusus hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Abu Abdullah
Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di kitabnya Al-Adabi Al-Mufrad. Semoga kebersamaan kita ini diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmu yang kita sampaikan dan yang kita dengarkan akan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta ilmu yang dapat menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tentu tidak akan pernah kita lupakan dan tidak akan mungkin kita abaikan buat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai bukti kesetiaan kita kepada beliau dan juga sebagai bukti cinta dan rindu kita kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan begitu kita termasuk di antara umat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang akan dipertemukan dengan beliau mulai dari telaganya sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang berbahagia ini kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran dan didikan Islam kepada kita yang masih berkenaan dengan hidup bermasyarakat atau hidup bertetangga, yang mana salah satu yang diajarkan dan yang dianjurkan oleh Islam kepada kita adalah memberikan skala prioritas kepada tetangga-tetangga kita yang lebih dekat atau yang paling dekat dengan kita. Ini adalah ajaran agama kita. Ini adalah perintah dari Islam. Di dalam bahasan ini kita akan baca satu hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Itu hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan judul bab yuhda ila aqrabihim baba, memberikan hadiah kepada tetangga yang paling dekat. Disebutkan di sini yang paling dekat pintu rumahnya. Ya. Suatu hari Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hidup bertetangga ini. Apa kata beliau? Qultu ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihima uhdiya. Ya Rasulullah, saya punya dua tetangga, kata Aisyah. Kira-kira siapa di antara mereka berdua yang harus aku beri hadiah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ila aqrabihima minki baban. Berikan kepada yang paling dekat pintunya kepada engkau. Maksudnya tetangga yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumah kita. Inilah hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dari hadis ini ada sejumlah pelajaran dan faedah yang bisa kita ambil, sebagaimana juga sudah disebutkan oleh para ulama kita. Pertama sekali, seperti yang tadi kita katakan, agama menganjurkan kita untuk memberikan skala prioritas di dalam hidup bermasyarakat atau bertetangga ini. Skala prioritas ini berlaku secara umum dalam segala hal, dalam segala aspek.
Salah satu di antaranya adalah di dalam urusan beri-memberi, urusan berbagi. Nah, bab ini dituliskan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, ini lebih spesifik di dalam memberi hadiah atau sesuatu. Ini yang pertama. Jadi kalau seandainya kita memiliki sejumlah tetangga-tetangga, sementara di waktu yang sama kita kan punya keterbatasan dalam segala hal. Baik secara finansial, misalkan secara ekonomi dan semacamnya. Nah, kalau seandainya kita harus memberikan kepada semua tetangga yang kita miliki secara merata, mungkin tidak semua kita yang punya kemampuan untuk itu. Karena memang kita ada keterbatasan. Nah, lalu apakah dengan alasan keterbatasan ini akhirnya kita tidak memberikan apapun sama sekali kepada tetangga kita? Dengan alasan kita nggak mampu untuk berbagi kepada 6 orang, 7 orang, 8 orang. Sementara mereka semua adalah tetangga-tetangga saya, kan begitu ya. Apakah dengan alasan itu akhirnya kita ya udah kalau gitu kita ajalah. Kalau makanan kita ajalah makan di rumah, nggak usahlah dibagi kepada siapapun, ya kan? Karena barangnya terbatas, jumlahnya juga tidak terlalu banyak atau mungkin sedikit, ya kan? Nah, kiranya tidak pula begitu di dalam Islam. Islam sangat menyadari dan sangat tahu kalau kita punya keterbatasan dalam segala hal atau kemampuan kita juga bervariasi antara satu dengan yang lain. Akan tetapi di waktu yang sama Islam juga menganjurkan kita untuk berbagi, memberi apapun yang kita mampu, apa yang kita bisa. Kalau seandainya tidak kepada semua orang, sekurang-kurangnya kepada orang yang memang hari-hari kita berinteraksi dengan mereka. Yang paling baik tentu yang paling besar jangkauannya, yang paling luas jangkauannya. Bukankah Nabi mengatakan khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang paling baik di antara kalian yang paling barokah untuk orang lain, yang paling banyak manfaatnya ke orang lain. Tapi kita kan juga punya keterbatasan. Nah, kembali kepada apa yang tadi kita katakan, nih katakanlah nih kita hanya bisa membagi katakanlah mungkin satu piring masakan gitu misalkan, atau mungkin satu butir buah-buahan misalkan, kita pun hanya punya itu. Sementara tetangga kita mungkin ada beberapa orang. Ini apa yang mesti kita lakukan? Apakah kita tidak akan beri kepada siapapun dengan alasan tidak mencukupi untuk semuanya? Atau apa yang harus kita lakukan di kala itu terutama kan? Itu yang kira-kira yang ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, saya punya 2 tetangga ya Rasulullah. Kepada siapa saya akan berikan hadiah? Kalau seandainya beliau punya kemampuan untuk memberikan kepada semua mereka, mungkin Aisyah tidak akan tanya kepada Rasul kan? Tinggal beliau bagi. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dari pertanyaan ini ada seakan-akan maknanya yang hendak beliau bagikan itu mungkin tidak cukup untuk semua tetangga yang ada. Maka beliau bertanya, siapa yang akan saya beri ya Rasul? Dua-duanya kah? Atau boleh satu di antara yang 2? Nabi memberikan gambaran panduan secara umum atau secara prinsip. Kata Nabi, ila aqrabihima minki baban. Berikan kepada yang paling dekat pintunya kepada engkau. Kalau boleh kita bebaskan maknanya, kalau seandainya engkau tidak mampu untuk memberi kepada semua mereka, kepada tetangga yang ada itu, pilihlah. Atau sehingga kita harus memilih begitu ya. Kita harus memilih siapa di antara mereka yang kita beri. Kata Nabi, pilihlah yang paling dekat pintu rumahnya ke arah engkau. Ini menunjukkan apa yang tadi kita katakan. Bahwa
Islam menganjurkan kita untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Semakin banyak orang mendapatkan manfaat dari kita, maka akan membuat kita semakin tinggi kedudukan di sisi Allah SWT. Ketika kita tidak punya kemampuan untuk berbagi, memberi kepada semua orang, maka pilihlah orang yang paling dekat dengan kita. Pilihlah orang yang paling dekat dengan kita. Itu yang dikatakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini juga disebutkan oleh para ulama menunjukkan wa fihi timamu Aisyah radhiyallahu anha bihaqqil jari wa diqqati fi ma'rifatil ahkami syar'iyyah. Ini juga menunjukkan betapa besarnya perhatian ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha kepada hak-hak tetangga. Itu terbukti ketika beliau tidak mampu untuk memberikan manfaat kepada semua orang dalam satu waktu yang sama, tidak pula beliau jadikan itu sebagai alasan untuk tidak berbagi. Beliau tanya kepada Rasul, siapa yang akan saya beri ya Rasul? Ini kepada siapa harus saya berikan? Karena beliau tidak mau menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak berbagi, tapi beliau juga tidak mau nanti keputusannya keliru atau salah dalam memilih, kan begitu. Akhirnya beliau minta panduan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan betapa besarnya perhatian beliau, kepedulian beliau kepada tetangga-tetangga. Sehingga beliau nggak hendak berbagi, tidak bisa berbagi kepada semua, berbagi kepada siapapun yang bisa. Dan agar beliau tidak salah dia mengambil keputusan, beliau minta kepada baginda Rasul arahan dan taujihat. Menunjukkan beliau bukan sekedar punya perhatian besar kepada tetangga, tapi beliau juga pengen tahu secara detail hukum-hukum syariat ini. Karena memang tidak bisa dipungkiri terkadang dalam kondisi tertentu, dalam masalah tertentu, kita harus memilih satu di antara dua hal atau satu dari sekian pilihan yang ada. Kan kita harus memilih. Ini siapa yang kita akan dahulukan. Makanya ada skala prioritas dalam agama kita. Dalam bab tetangga, kalau kita belum mampu untuk berbagi kepada semua orang, cari tetangga-tetangga kita. Kalau tetangga juga ramai, cari yang paling dekat dengan kita. Ini yang mesti kita lakukan. Baik. Jadi di sini seperti yang tadi kita katakan, berkata Imam Muhaddzir rahimahullahu taala, kenapa Nabi utamakan tetangga yang paling dekat? Terutama yang paling dekat pintu rumahnya ke pintu rumah kita. Itu ada maksud dan ada hikmah. Ada faktor penyebabnya. Di antaranya kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-hikmatu fihi anna al-aqraba yara ma yadkhulu baita jarih min hadiyatin wa ghairiha. Atau yatasharrafu laha bi khilafil ab'ad. Ya. Kenapa yang paling dekat? Terutama paling dekat pintu rumahnya. Kalau bahasa kitanya berhadap-hadapan pintu rumahnya. Ya kan? Pertama sekali karena mereka lah yang akan melihat, yang akan menyaksikan apa yang keluar masuk ke rumah kita itu. Apa yang kita lakukan di rumah. Ya kan? Misalkan nih kalau dalam masalah pemberian, kita pulang ke rumah, kita bawa apa, kita keluar rumah, kita bawa apa. Yang akan melihat terus, yang selalu akan menyaksikan itu adalah tetangga yang paling dekat pintu rumahnya, ke arah pintu rumah kita. Kan? Sehingga kalau seandainya mereka melihat dari kita apa yang barangkali membuat mereka kepengen, mereka tertarik. Kemudian kita tidak
melakukan itu berarti kita telah mengganggu dan menyiksa perasaan saudara-saudara kita. Dan itu kan tidak dibolehkan dalam agama. Maka di hadis yang telah berlalu kita telah menyebutkan bagaimana Rasul mengajari Abu Dzar dan yang lain, kalau engkau masak sesuatu, masak daging, banyakkan kuahnya, kata Rasul. Bagi tetangga-tetangga. Agar kita bisa menjaga perasaan di antara sesama. Agar kita tidak membuat sesuatu yang tidak, yang tentu tidak diinginkan di hati perasaan, di hati atau di perasaan tetangga kita pada khususnya. Makanya kalau kita nggak bisa berbagi dagingnya, paling tidak bagilah kuahnya. Nah, terutama kepada tetangga yang memang rumahnya itu berhadapan pula pintunya dengan kita. Kita pulang dari pasar, mereka nampak apa saja belanja yang kita beli, ya kan? Kalau kita pulang bawa anak, barangkali mereka akan lihat, anak-anaknya juga akan melihat apa yang dibawa pulang oleh anak-anak kita. Kalau hari-hari mereka menyaksikan itu dan kita tidak pernah peduli dengan itu, apa jadinya? Perasaan di antara tetangga. Sementara kita kemarin juga sudah katakan bahwanya tetangga ini adalah salah satu asbab, salah satu poin penting untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini. Makanya ketika ingin bangun rumah, beli rumah, Nabi katakan dulu tengok tetangganya, al-jaru qabla dar, tengok dulu tetangga. Sebelum kau bangun rumah, di situ menunjukkan betapa besarnya hubungan antara tetangga dengan tetangga. Termasuk di antara yang tadi itulah. Ya kan, kita nampak dia keluar masuk rumahnya, membawa makanan yang enak, membawa sesuatu yang mereka sangat mengharapkan, padahal mereka tidak punya kemampuan, tidak memiliki. Nah, oleh karena itulah Nabi, kalau seandainya kita tidak mampu untuk berbagi, memberi kepada semua tetangga yang kita punyai, sekurang-kurangnya dahulukanlah tetangga yang memang paling dekat dengan kita dan paling dekat pula pintu rumahnya ke arah pintu rumah kita. Ini yang diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua, di samping mereka melihat bagaimana pergerakan dan bagaimana keluar masuk kita, bagaimana apa yang kita lakukan di rumah kita. Yang kedua, ada faktor lain yang tidak kalah besarnya. Apa itu? Wa annal aqrab asra'u ijabatin lima yaqa'u li jarih minal muhimmati wala siyama fi awqatil ghaflah. Kenapa tetangga dekat ini yang patut diprioritaskan, yang mesti kita prioritaskan? Karena tetangga dekat inilah yang akan cepat tanggap nanti merespon seruan kita, undangan kita. Bahkan dialah yang paling akan bersegera turun tangan ketika kita membutuhkan sesuatu, bantuan, pertolongan dan semacamnya. Terutama dikala orang-orang lagi apa namanya, lagi lalai, lagi kosong, lagi sepi begitu ya. Nah, contoh misalkan, kalau seandainya kita sakit nih, mendadak malam-malam kita sakit, ya kan? Kita nggak bisa jalan sendiri, di rumah mungkin nggak ada orang bisa ngantar, kita butuh berobat gitu kan. Kira-kira ke siapa kita akan minta tolong pertama kali? Tetangga kan, pasti tetangga. Tidak, tetangga yang mana? Tentu tetangga dekat rumah kan. Tidak mungkin tetangga yang paling jauh. Bahkan keluarga pun tidak akan terpikirkan oleh kita dikala itu, di saat kondisi seperti itu. Yang akan muncul dalam ingatan kita langsung ke tetangga. Oh ya, kita tolong sama si Fulan, apa di depan gitu misalkan. Nah, itu tidak bisa dipungkiri.
apalagi mungkin untuk hal-hal yang lebih besar, misalkan ada kemalingan kah misalkan ya kan. Nah, kita butuh pertolongan. Siapa yang akan pertama kali yang akan mendengarkan seruan kita dan yang akan merespon pertama kali ketika kita minta tolong? Tentu tetangga paling dekat. Nah, karena begitu besarnya hajat di antara sesama, begitu eratnya hubungan di antara kita, maka oleh karena itulah agama juga memberikan skala prioritas kepada orang yang paling dekat dengan kita ini, agar jangan sampai gara-gara itu nanti akan menyebabkan kerugian atau akan mengganggu banyak hal yang sebenarnya kita sangat membutuhkan itu. Contoh misalkan gimana kalau kita hari-hari nggak teguran dengan tetangga, nggak baikan dengan tetangga, atau mungkin sikap dan tingkah kita menyakiti tetangga aja hari-hari. Ketika kita butuh bantuan dia, kira-kira gimana coba? Ya kan? Mungkin kan tidak juga semua orang punya karakter yang sama kan. Mungkin ada tetangga yang mungkin berjiwa besar, dia nggak peduli. Di masa susah dia akan bantu gitu kan. Tapi kita pun juga tidak akan gimana ya, juga tidak akan begitu pede untuk menyampaikan kepadanya, karena kita juga menyadari kalau hari-hari kita sudah mempertontonkan hal-hal yang mungkin akan membuat dia terganggu perasaannya terganggu, hati dan pikirannya barangkali. Sehingga akibat itu akan menurunkan banyak masalah-masalah yang akan kita hadapi, yang akan mengganggu kenyamanan kita dalam kehidupan ini. Nah, maka karena itulah agama mengajarkan kita etika yang baik dalam hidup bermasyarakat, bertetangga, saling menjaga, kalau punya kemampuan saling berbagi, saling memberi, saling peduli. Karena antara kita dengan tetangga tidak mungkin bisa dipisahkan, sehingga semua harus kita jaga agar kita punya hubungan yang baik antara sesama. Ini yang disebutkan oleh sejumlah para ulama kita. Kemudian di sini juga ada pelajaran lain yang tadi juga sudah kita singgung. Wa yu'khadhu minal hadis annal akhdha fil amali bima huwa a'la aula. Ini menunjukkan bahwasanya dalam kondisi tertentu tentunya, yaitu memilih amalan yang paling tinggi itu lebih utama, lebih dianjurkan. Ya kan? Lebih dianjurkan. Dalam konteks tadi, ketika kita tidak bisa berbagi kepada semua orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita harus memilih, maka agama menganjurkan untuk kita memprioritaskan tetangga yang paling dekat dengan kita. Karena itu akan lebih besar manfaatnya dan akan lebih besar maslahatnya. Kemudian di sini juga ada faedah fi taqdimu al-ilmi 'ala al-amal, mendahulukan ilmu sebelum amal. Ini yang sudah sering kita katakan, dan tadi saya juga sudah singgung di awal, Ibunda Aisyah tidak mau langsung bertindak, langsung memutuskan, langsung berbuat saja menurut analisanya, perasaannya, tidak. Akan tapi beliau tanyakan dulu kepada Nabi agar beliau mendapatkan jawabannya. Nah, bertanya ini adalah jalan untuk mendapatkan ilmu. Jawaban itu adalah ilmu yang kita dapatkan. Nah, setelah dia dapatkan ilmu itulah barulah beliau beramal. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu harus didahulukan daripada amal agar kita tidak salah di dalam bertindak. Itu yang seharusnya. Makanya ahlu sunnah tidak syak lagi, semua para ulama juga memesankan kepada kita berdasarkan dalil-dalil baik dari Al-Quran dan juga dari sunnah, bahwa berilmu itu lebih utama daripada
lebih dahulukan dari sebelum beramal. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membuatkan judul khusus di kitab sahihnya, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab yang menjelaskan tentang keharusan dan kewajiban untuk berilmu sebelum berucap dan beramal. Dan ini juga yang dicontohkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha di bab ini. Beliau tanyakan dulu kepada Rasul apa sikap beliau yang paling tepat. Apa yang paling tepat untuk beliau lakukan dalam kondisi yang seperti ini. Setelah beliau dapat ilmunya, barulah beliau mengamalkannya. Baik. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bab yang ke-50 dari kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad, Imam Bukhari rahimahullahu taala membuatkan judul babul adna fal adna minal jiran. Suatu bab yang menjelaskan yang paling dekat dan yang paling dekat di antara tetangga-tetangga yang ada. Ini juga sudah kita sebut tadi ya, bahwa yang paling dekat itu lebih layak untuk mendapatkan perhatian lebih dari yang lainnya. Di dalam bab ini, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan sebuah asar dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, di mana beliau pernah ditanya tentang kriteria tetangga ini. Annahu su'ila anil jar. Suatu hari Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya tentang kriteria tetangga itu. Siapa sih yang dimaksud dengan tetangga ini? Maka beliau mengatakan arba'ina daran amamahu wa arba'ina khalfahu wa arba'ina an yaminihi wa arba'ina an yasarihi. Yang termasuk kategori tetangga itu kata beliau 40 rumah di depan, 40 rumah di belakang, 40 rumah di kanan, 40 rumah di kiri. Itulah yang beliau katakan ketika beliau mendefinisikan siapa itu tetangga. Nah, jawaban ini tentu perlu dipahami dengan baik, karena kata 40 ini mungkin akan memberikan hasil yang bervariasi, baik dari jarak, begitu juga mungkin dari keadaannya, ya kan? Kalau seandainya kita bawa 40 rumah, maknanya ke 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kiri, ke kanan, 40 rumah ke kiri, mungkin ini jaraknya bisa bervariasi antara satu daerah dengan daerah yang lain, ya kan? Kalau di perumahan gitu misalkan, kalau 40 rumah ke depan, ke belakang, kanan kiri ya mungkin masih bisa diukur ya barangkali. Apalagi kalau misalkan kita tinggal di rumah yang biasa saja, rumah tipe 36 gitu kan. Kalau 40 rumah ke depan, ke kiri kanan kira-kira berapa meter di rumah kita? Kali aja lah 15 meter misalkan ya, 15 meter. Kalau 15 kali 40 berapa kira-kira? Ya kan? 10 150 kan, kali 4 mau 500 meter. Berarti setengah kilo ya? Setengah kilo. Jadi orang yang tinggal setengah kilo rumahnya itu berjarak setengah kilo dari kita, radiusnya berarti mereka masih termasuk kategori tetangga kita. Baik di depan, di belakang, kanan, di kiri. Tapi angka ini bukan sesuatu yang mutlak gitu kan. Karena nanti akan bermasalah kalau di kampung, apalagi zaman dulu ya, di kampung mak saya, kalau 40 rumah itu sampai keluar kampung nanti. Rumah jarak-jarak gitu kan, jarak-jarak jauh-jauh. Dari rumah ke rumah tuh ada satu tanah kosong, kebun lagi yang akan menghalangi. Atau misalkan ada perumahan komplek di dalam perkebunan sawit gitu misalkan. Kalau dihitung 40 kiri kanan mungkin jauh kan, mungkin bisa berapa kapling
kebun sawit ya, karena jarak satu kebun, sawit ada satu rumah gitu misalkan. Nah, maka kita katakan tentu, tidak angka meter ini yang menjadi, pegangan kita. Menunjukkan bahwasanya, eee, tetangga ini pada intinya, tidaklah diukur dengan jarak secara spesifik untuk dikatakan tetangga, ya kan. Akan tetapi tetangga ini juga bisa diberlakukan istilah ini untuk orang yang mungkin tinggal jaraknya bervariasi barangkali. Misalkan, eee, juga seorang itu bisa disebut tetangga, mungkin rumah tinggalnya berjauhan tapi mungkin kerjanya berdekatan, ya kan, tetangga juga, ya kan. Bisa juga disebut tetangga-tetangga kerja gitu kan. Karena urusan tetangga ini seperti yang tadi kita katakan adalah karena kita berinteraksi intens dengan mereka. Kita akan sering berkomunikasi dengan mereka. Nah, kira-kira anak kerja gimana? Ya kan, apalagi kerja di sebuah perusahaan. Kita akan banyak berinteraksi, baik masalah pekerjaan maupun juga masalah pribadi atau mungkin juga masalah keluhan di rumah tangga gitu kan. Banyak hal yang akan kita, komunikasikan, yang kita curhatkan barangkali atau kita sharing-kan dengan teman-teman kerja. Jadi mereka juga tetangga kita. Mungkin tidak tetangga komplek, tapi tetangga, eee, tempat kerja gitu kan misalkan. Jadi, kata tetangga ini lebih umum, jangkauannya dan lebih umum, maknanya. Maka oleh karena itulah, karena kata tetangga ini memiliki makna yang sangat luas, makanya oleh agama ada kriteria-kriteria tertentu yang diberikan kita, eee, arahan agar kita punya perhatian lebih kepada mereka. Kalau Imam Hasan Al-Basri tentu beliau bicara di zaman beliau ya, di daerah beliau tentunya. Jadi 40 rumah itu masih terkategorikan ya tetangga gitu kan ya, yang kita harus memberikan perhatian kepada mereka, menjaga hak-hak mereka dan menunaikan kewajiban kepada mereka. Nah, kalau luas ya mungkin seperti Nabi tadi katakan kepada Bunda Aisyah, yang paling dekat pintu rumahnya gitu kan ya. Untuk tetangga yang patut diberikan segala prioritas. Apalagi di zaman sekarang, karena sudah begitu ramainya kehidupan, ya kan? Tentu, kondisi masyarakat di mana kita tinggal, tentu juga akan ada perbedaan dengan zaman-zaman sebelum kita. Nah, maka oleh karena itu, tetangga ini bukan hanya diukur dengan jarak rumah yang sedemikian dekat saja, akan tapi kata tetangga ini juga bisa bermaksud untuk orang-orang yang barangkali mungkin lebih jauh lagi tinggalnya atau, tidak tahu berdekatan, tapi bukan pula berarti itu membuat mereka tidak bisa disebut tetangga kita. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau nanti kita punya kelebihan misalkan kita mau berhadiah, yang mungkin rumahnya jauh tapi karena kita teman kantor, dekat kantor, ya kita kan juga bisa saling berbagi ya, saling berbagi. Karena kita juga sering berinteraksi dengan mereka. Dan Nabi katakan, "Tahadu, tahabbu." Saling memberi hadiahlah, kalian saling berbagilah, karena itu akan mempererat dan akan meningkatkan rasa kecintaan di antara kita. Ini yang harus kita, pahami juga. Baik, masih ada waktu ya. Kemudian, bab yang selanjutnya adalah bab man aghlaqal baba 'alal jar. Suatu bab yang menjelaskan tentang sebuah potret kehidupan di masyarakat kita, yaitu orang yang menutup pintu rumahnya dari tetangga-tetangganya. Nah, mungkin ini lebih ditujukan kepada orang yang barangkali kalau kita sebut mungkin orang yang pelit, orang yang bakhil begitu ya, atau orang yang sombong. Kan ada orang begitu ya, karena nggak mau takut nanti tetangganya main ke rumah atau nanti
Takut nanti anak tetangga datang ke rumah, akhirnya rumahnya dikunci gitu ya. Ada begitu? Ada, Ya. Atau mungkin dia takut tetangganya datang entah mau pinjam duit, mau apa atau mau semacam-macamnya lah kan. Akhirnya dia pun menciptakan keluarga yang eksklusif sekali. Dia tutup ya kan, dia gembok. Jadi dia tutup itu karena dia takut dengan tetangga-tetangganya. Itulah yang dimaksudkan. Ini harus seperti ini bagaimana? Di dalam bab ini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan asar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, apa kata beliau? Laqad ata alaina zamanun aw qala hinun wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi al-muslim. Summa al-an ad-dinar wa dirhamu ahabbu ila ahadina من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كم من جار متألق بجاره يوم القيامة يقول يا ربي هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. Kata Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan, telah datang kepada kita masa atau telah berlalu dari kita sebuah zaman di mana seseorang di kala itu tidak lagi mementingkan dinar dan dirhamnya kalau dibandingkan dengan saudaranya sesama muslim. Maksudnya dia lebih mengedepankan saudaranya, dia lebih peduli dengan saudaranya. Oh, nggak penting bagi dia ini harta dia, apa dia begitu ya. Tapi sekarang kata beliau, dinar dan dirham ini sudah lebih menjadi orientasi utama orang gitu kan, nggak peduli lagi dengan saudaranya. Kebalik ya. Nah, kalau dulu orang nggak peduli dengan harta, yang penting saudaranya. Kalau sekarang nggak peduli dengan saudara, penting uang kan. Kalau dan bergaul mungkin apa namanya, pokoknya pribadi-pribadi saja lah ya, nggak saling mengenal begitu. Itu yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, kiranya itu berapa banyak orang yang nanti akan bersengketa atau akan saling melaporkan atau akan saling menggugat di Mahkamah Rabbul Jalil tentang tetangganya, gara-gara apa? Gara-gara untuk pintu ala kababa huduni. Orang ini ya Allah, bahasa kita ya, ini selalu dia nutup rumahnya dariku gitu ya. Dia nggak mau, ketakutan terus gitu. Sehingga ia menahan hal-hal yang sebenarnya dia mesti lakukan itu. Maksudnya dia tidak tunaikan hak tetangganya, dia tidak memberikan hak tetangganya, dia tidak tunaikan kewajibannya kepada tetangga-tetangganya. Nah, akan ditegakkan nanti pengadilan di bab itu. Ya kan? Di dunia kita kan juga sudah punya statement begitu di dunia ya. Ketika kita nggak bisa melawan di dunia, apa yang kita bilang? Tunggu nanti di akhirat. Begitu ya. Tunggu nanti. Saya akan gugat, saya akan tuntut di Mahkamah Rabbul Jalil. Ada begitu. Ya, ada begitu kan ya. Nah, sekarang dia di dunia dia orang kecil, orang miskin, dia nggak bisa ngapa-ngapa dengan pejabat, dengan penguasa, orang kaya. Ya, dia akan terima saja apa yang diperlakukan atasnya. Dia redho, tidak redho, dia suka, nggak suka, ya makan hati lah setengah hari gitu kan. Maka dia akan katakan, saya akan tuntut nanti di Mahkamah Rabbul Jalil Subhanahu wa ta'ala begitu. Akhirnya ada. Gara-gara apa? Gara-gara bagaimana norma-norma kehidupan bermasyarakat, bertetangga dan semacamnya itu. Nah, dulu Abdullah bin Umar ini menceritakan zaman sahabat tentunya. Bagaimana kehidupan mereka dahulunya yang beliau saksikan persaudaraan yang terjadi di antara para sahabat. Bahkan kalau kita mau bercerita lagi tentang bagaimana Muhajirin dan Ansar, itu sangat luar biasa. Itu sangat luar biasa.
Bahkan Allah Azza wa Jalla pun juga sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan memuji mereka-mereka ini, terutama Ansor di kala itu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ini pujian Allah kepada Ansor dahulu ketika datangnya baginda Rasul bersama sahabat-sahabat muhajir yang dalam keadaan susah dalam segala hal. Karena mereka harus tinggalkan tanah airnya, mereka tinggalkan keluarganya, mereka tinggalkan harta, kekayaannya, bisnis, usahanya, dan semacamnya. Sehingga mereka datang hanya bawa sebatang badan saja ke Madinah. Nggak punya apa-apa. Akan tetapi subhanallah, Allah Azza wa Jalla perintahkan Nabi-Nya untuk berhijrah ke negeri di mana di sana ada orang-orang sangat luar biasa. Dikatakan tabawa ad-dara wal iman, yang memang mereka lebih dulu menempati tempat itu. Subhanallah. Ya, orang Ansor yang lebih dulu tinggal di Madinah itu mereka adalah ahlu Korea, ya kan? Mereka pribumi sana, mereka sudah punya rumah dan mereka juga sudah beriman sebelum datangnya Nabi. Mereka sangat mencintai saudara-saudara mereka yang datang berhijrah ke Madinah itu. Dan tidak ada sedikit pun rasa jangan iri dengki, rasa curiga, nggak ada. Ya kan? Bahkan mereka lebih mendahulukan saudara-saudara mereka daripada mereka sendiri. Hatta dikatakan wa yu'thiruna, ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka berani untuk mendahulukan kepentingan saudara sekalipun mereka juga butuh itu sebenarnya. Kan mereka juga butuh rumah, tapi nggak peduli mereka berikan ke saudaranya itu. Mereka juga butuh perniagaan, mereka berikan kepada itu. Bahkan ketika cerita Sa'ad bin Mu'adz khilaf ketika dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, apa dia katakan? Ya Abdurrahman, ya akhi, saya adalah orang bangsawan Madinah. Saya punya banyak harta. Separuh untuk engkau, separuh untuk aku. Bahkan saya punya 2 istri. Kau tengok mana yang kau suka. Sa'ad bin Rabi'. Aku ceraikan untuk engkau, nikah istri. Subhanallah. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka tidak pernah mendahulukan hasad pribadi, kepentingan pribadi demi untuk membantu mensupport saudara-saudara mereka yang lagi susah di masa itu. Itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar. Zaman dulu orang nggak dirham, dinar, masa bodoh gitu ya. Yang penting mereka bisa mensupport, bisa menyambut, dan bisa memberikan pembelaan kepada saudara-saudara muhajirin. Nah, terus sekarang kata beliau, sudah berubah zaman. Yang ada apa? Dinar dirham itu lebih diutamakan. Jangankan dengan saudara tetangga. Sekarang kakak beradik berantem gara-gara apa? Gara-gara harta. Harta bukan oleh usaha dia. Harta warisan bapak ibunya. Ya sudah macam-macam kan, bertengkar, bacok-membacok, bahkan bunuh-membunuh. Paling tidak mereka harus maju ke pengadilan, ya kan, untuk saling menuntut saling. Subhanallah, subhanallah. Jadi Ibnu Umar tadi menceritakan masa beliau, terus kita apa akan kita katakan kalau kita mau bercerita di masa kita ada bab ini itu, subhanallah. Seperti tadi kita katakan, jangankan dengan tetangga, tidak peduli. Dengan kakak beradik tidak peduli. Jangan bertengkar sama orang. Bertengkar sama kakak beradik mau. Biasa gitu kan, gara-gara harta. Gara-gara dinar, gara-gara dirham, gara-gara pulus gitu kan. Subhanallah. Nah inilah zaman. Dan ini adalah potret dan dinamika kehidupan yang memang kita jalani, kita lewati ya akhwani. Ya akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, seharusnya kita hendaklah bercermin kepada generasi awal umat ini.
dan generasi-generasi yang mengikuti jejak langkah mereka dengan baik, karena bukan pula berarti tidak ada sama sekali di suatu zaman. Ada, tapi dia tidak lagi menjadi potret masyarakat secara global, tapi mungkin ada, pribadi-pribadi tertentu, terutama para ulama kita yang mereka luar biasa, tidak lagi berharga bagi mereka dunia ini, terutama ketika bersentuhan dengan kebutuhan dan kepentingan saudara-saudara mereka. Itu luar biasa. Nah, begitulah agama mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita menciptakan kehidupan yang harmonis dengan, para tetangga kita, di masyarakat kita, apalagi dengan saudara-saudara yang kita punya hubungan rahim atau punya hubungan kekerabatan dengan mereka. Harus kita jaga semua agar hidup kita bahagia dan agar kita tidak bersengketa, tidak di dunia apalagi di akhirat. Nah, dan persengketaan itu pasti akan terjadi. Kalau tidak bisa dituntut di dunia, yang tadi saya akan tuntut di akhirat gitu ya. Dan statement itu sudah sering kita dengarkan di zaman ini. Ketika mereka nggak bisa berbuat apa-apa, karena kemiskinannya, karena kefakirannya, karena kekecilannya, karena kampungannya, dia hanya bisa mengatakan ya Allah. Minta keadilan kepada Allah Azza wa Jalla dan nanti akan menuntut orang dimaksud di pengadilan Rabbul Jalil Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari karakter yang seperti ini, karakter yang buruk, dan agar kita bisa menjadi orang yang baik, menebarkan kebaikan, perhatian kepada sesama, terutama orang-orang yang memang tinggal di lingkungan kita, dan semoga dengan begitu kita juga dianugerahi oleh Allah Azza wa Jalla tetangga-tetangga yang baik. Ya dengan itu hidup ini semakin terasa bahagia, terasa tentram, terasa nyaman, tanpa ada hasad dengki, tanpa ada kecurigaan, apalagi sampai tuduhan-tuduhan yang tidak diinginkan sama sekali. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Nah, demikian ikhwatan iman azanillahu wa iyyakum para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang tentunya yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan ini. Baik ikhwatan iman azanillahu wa iyyakum, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung. Kami berikan line telepon di 08117530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444 yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kami berikan kesempatan bagi sahabat hidayah. Yang pertama yang ingin bertanya secara langsung ada dua. Ya, bisa menghubungi baik telepon di 08117530.000 atau di WhatsApp di 081175454444 yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini. Baik Ustaz, sambil menanti kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang masuk di kesempatan yang berbahagia ini. 6. Dari saudara kita Rizky Effendi di Pekanbaru. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, pertanyaan di luar tema. Ketika sholat sunnah tahajud di bulan Ramadan, apakah ditutup dengan witir karena sudah witir sesudah sholat tarawih? Mau nasihatnya saja, jazakumullah khairan. Nah, Ustaz. Baik, jazakallahu khair jaza. Terkait dengan apa yang ditanyakan itu, insyaallah ta'ala kita ada kelapangan di dalam bab itu. Kita boleh tahajud, kemudian kita tutup witir boleh. Kita tahajud dulu, terus kita nggak tutup witir karena kita nanti mau sambung di akhir malam juga boleh. Kita witir dulu, mau witir juga menjelang tidur, juga tidak mengapa. Tanpa ada tahajudnya juga tidak ada mengapa. Ketiga-tiganya itu diperbolehkan. Dan bahkan Nabi ajarkan itu.
ya kan? Witir sebelum tidur. Nabi ajarkan itu dan perintahkan itu kepada para sahabatnya seperti yang pernah dikatakan oleh Abu Hurairah, "Ausani Khalili bisalasin." Saya telah diwasiati, dinasihati, diberikan wejangan oleh kekasih saya, maksudnya adalah Rasulullah SAW tentang 3 hal. Salah satu di antara pesan Nabi kepada Abu Hurairah waktu itu apa? An utira qabla an anam. Untuk witir sebelum tidur. Maka tidak ada masalah. Jadi kapanpun boleh kita mau tidur witir tanpa ada tahajud dulu boleh. Kita nanti tengah malam tahajud tanpa witir juga boleh. Atau nanti kita tengah malam tahajud nggak witir dulu, ke nanti mau sambung lagi. Ya kan baru witir juga boleh, semua itu diperbolehkan. Tidak ada masalah. Tapi ada 2 hal yang ingin saya katakan di sini. Pertama sekali, kalau tadi ditanya boleh apa tidak, jawabannya boleh ya. Boleh, yang manapun boleh, ada ke lapangan. Kalau ditanya, mana yang lebih utama? Witir sajakah sebelum tidur? Atau tahajud dulu kah tanpa witir? Atau tahajud dan langsung witir? Mana lebih baik? Nah, kalau seandainya dari sisi kombinasinya, tentu yang paling baik itu tahajud dulu baru witir. Karena witir itu juga disebut salat penutup kan? Berarti ada yang ditutup. Nah, kalau kita nggak tahajud berarti kan penutup apa? Ya kan? Tapi ini bicara kita afdoliyah ya. Tahajud dulu, witir, ya kan? Baru karena memang witir itu disebut dengan penutup salat malam. Nah, itu yang paling afdol dari sisi kombinasinya. Kalau dari sisi waktu, maka waktu akhir malam akan lebih baik. Itu lebih baik. Dan Nabi SAW katakan, "Faman zanna minkum annahu la yastayqidh akhir laili falyutir awwalahu." Barang siapa yang rasa-rasanya nggak akan bangun nanti malam capek kali atau mungkin badan lagi nggak enak, ya kan? Ragu kita, maka kata Nabi witirlah di awal malam. Tapi wa man zanna minkum annahu yastayqidh akhir laili falyutir akhirahu fa innahu afdal wa hiya mashhudatun wa hiya afdal. Tapi yang rasanya dia yakin ya optimis bangun di akhir malam, maka witirlah di akhir malam karena itu disaksikan dan itu lebih afdal. Disaksikan oleh siapa? Para ulama menjelaskan. Pertama, disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Ta'ala itu turun ke dunia setiap malam. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa sulusai lail akhir. Allah itu akan turun setiap malam ke langit dunia ketika malam tinggal sepertiga yang terakhir. Allah berkata, mana yang meminta aku akan kabulkan, mana mohon ampun Allah akan ampunkan, mana yang berdoa aku akan ijabahkan kata Allah. Ya kan? Nah, jadi Allah yang saksikan. Sebagian para ulama mengatakan, yang menyaksikan itu maksudnya adalah malaikat. Karena akhir malam itu adalah pergantian sip malaikat siang dan malaikat malam. Maka malaikat yang masuk. Tapi oleh kulli hal, kedua-duanya insyaAllah ta'ala ada pendapat yang sangat kuat sekali. Dan kita tidak akan masuk dalam bab itu. Tapi yang jelas, kembali kepada inti pertanyaan. Maka oleh karena itulah salat witir di akhir malam itu lebih afdal. Karena kata Nabi, wahiyya masyhudatun wahiyya afdal. Kena disaksikan. Ya kan? Kalau ada yang memilih pendapat yang kedua, disaksikan oleh para malaikat, silahkan. Memilih yang pertama, disaksikan oleh Allah Ta'ala, silahkan. Atau memilih mengkompromikan, disaksikan oleh Allah dan para malaikat. Ya kan? Tidak ada masalah. Kita kembali ke yang tadi, konteksnya kenapa witir akhir malam itu lebih afdal. Nah, itu dia. Tapi, ada kalanya juga, witir di awal malam itu bisa lebih afdal daripada akhir malam itu. Untuk orang tertentu. Ya kan? Bagaimana itu bisa terjadi? Dia ragu nih, ya kan? Tapi dipaksain juga untuk witir di akhir malam. Nggak bangun akhirnya kebablasan kan? Kebablasan. Jadi daripada kita ragu, daripada kebablasan ya udah mending kita
jalan aman saja. Apa jalan amannya? Witir sebelum tidur itu aman kan? Nah, itu. Maka untuk orang seperti ini, maka Nabi kata, "Wa man zanna minkum annahu la yastayqidh akhir laili." Yang disuruh witir awal malam itu ada orang yang ngerasa-ngerasa tidak akan terbangun di akhir malam, ya kan? Nah, itu lebih baik bagi dia. Terus ini yang pertama yang saya ingatkan. Kalau bicara kebolehan, boleh yang mana saja. Kalau bicara afdholiyah, afdol secara asal di akhir malam, tapi ada kalanya afdolnya di awal malam bagi yang cemas tidak akan terbangun kan di akhir malam. Nah, kemudian satu lagi, kalau kita sudah witir di awal malam atau di pertengahan malam, kiranya kita bangun di akhir malam, apakah masih boleh tahajud? Boleh, ya kan? Tapi yang sudah witir sebelumnya tidak boleh lagi witir setelahnya. Karena Nabi katakan la witrani bilailin. Tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Nah, ini yang harus diperhatikan betul. Jadi kapanpun witir boleh, ya kan? Kombinasinya yang paling baik itu witir dulu witir. Waktunya kapan? Secara asal waktu yang paling baik itu ada di akhir malam karena disaksikan oleh Allah dan para malaikat. Nah, kalau khawatir nanti tidak bangun akhir malam, afdhalnya di awal malam, ya kan? Kemudian kalau sudah witir di awal malam atau pertengahan malam dan mau tahajud lagi silahkan, tapi jangan witir lagi. Kenapa? Nabi katakan tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Wallahu taala alam bishawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, selanjutnya kami undang Anda semuanya bagi ikhwatal iman yang ingin bertanya secara langsung di 08117530.000. Ya, silakan. Baik Ustadz, kita coba angkat pertanyaan dari penelpon. 6. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dari siapa di mana Bapak? Ini dari Allah dari Kampar Ustaz. Hamba Allah di Kampar 6. Silakan dengan pertanyaannya Pak. Begini Ustaz. Kami mempunyai tetangga, cuman karena dulu terjadi sengketa perbatasan. Insya Allah dengan kita agak merendah, mengalah terjadi perdamaian gitu. Jadi semenjak perdamaian itu, ya kayaknya hubungan kita itu secara secara nampak gitu aja, nggak secara di hati apa yang dianjurkan Rasulullah itu kayaknya belum terwujud. Jadi bagaimana kiatnya berikutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bapak, sebentar. Ya. Faktor pemicu tadi apa? Faktor pemicunya apa tadi Bapak? Dulu waktu kami memang belum merasa. Jadi orang sebelah mengambil tanah dia, Pak. Orang sebelah. Jadi pas dia bangun, tanahnya kurang, Ustaz. Jadi dikiranya kami yang ambil tanah itu. Setelah diteliti itu, karena kami rupanya memang kurang pula dari ukuran sebenarnya, kan gitu. Nah, cuman kalau sebelah dia tidak mau tidak mau dia menembak orang sebelahnya. Gitu. Baik. Jadi terjadilah sengketa itu nggak sampai ke kepolisian. Cuma karena kami merendah, biarkan aja lah. Kami mengaku lemah, salah gitu aja. Kami anggap kami salah. Tapi kalau benarnya rasanya di sisi Allah tuh ukuran tanah kami masih kurang. Itu aja. Cuma itulah keluhan kami. Kami ingin berkeinginan sekali. Apa yang dianjurkan Rasulullah itu kita bertetangga terwujud sebelum kita mengakhiri hidup kita. Itu aja kajiannya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Baik Pak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya kurang begitu jelas sekali tentang faktor awal tadi. Tapi faktor awal mengenai tanah. Sekarang yang merasa dirugikan siapa ini? Bapak yang ini, bertanya atau yang bertanya? Okay. Yang bertanya itu sehingga mereka hubungannya tidak harmonis sama tetangga. Baik. Sekarang yang tidak yang menyebabkan tidak harmonis itu yang bertanya kah atau yang
mengambil tanah. Yang jelas yang merasa tanahnya kurang. Yang merasa tanahnya kurang tadi, setelah dicek kan di BPR itu bahwasanya tanah dia yang kurang, tetangga dia itu kan kurang, yang dituduhnya beliau yang bertanya. Bapak yang bertanya yang kita tangkap tadi, Yang bertanya tanahnya kurang juga. tanahnya kurang juga. Oke. Nah, itu dia. Itu Oke, bagaimana untuk hatinya beliau? baik. Pertama kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Ta'ala memberikan solusi yang terbaik sehingga keretakan atau mungkin ada hal yang mengganggu selama ini bisa berakhir, ya kan. Sebelum kita mengakhiri kehidupan ini yang pertama doa kita semua insyaallah Ta'ala. Kemudian pertama saya katakan inilah salah satu kesempurnaan agama ini yang masuk ke dalam firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk agama kalian. Nah, jadi tidak ada satupun yang kita butuhkan dalam hidup ini kecuali agama sudah mengaturnya. Termasuk juga kebutuhan kita di dalam menyelesaikan atau kita kasarkan melerai, ya kan, persoalan seperti ini. Nah, apa itu? Memang ada beberapa ada beberapa aturan atau norma-norma dalam kehidupan ini yang memang diberikan amanah oleh Allah dan Rasulnya kepada waliul amr. Kepada waliul amr. Karena memang tidak mungkin kita ini hidup tanpa ada pemimpin, tanpa ada penguasa yang memiliki otoritas penuh untuk memberikan keputusan kepada kita. Tidak mungkin tidak ada. Oh, kalau dikatakan Allah Maha Kuasa, iya, maka siapa yang takut sekarang sama Allah Ta'ala, ya kan? Orang bersumpah dengan Al-Quran, habis itu ngelanggar juga kan? Nggak takut. Kita lebih takut kepada yang kasat mata, sekalipun mungkin jauh lemah dan rendah kan begitu, daripada yang tidak kasat mata, sekalipun lebih tinggi, lebih sempurna kan? Sehingga agama mengatur beberapa hal yang akan bersentuhan dengan hak dan kewajiban dan juga turunannya nanti akan panjang ke depan, itu memang diserahkan kepada waliul amr, ya kan? Karena hanya dengan keberadaan mereka itulah sebuah perkara itu bisa diberikan keputusannya, termasuk masalah ini misalkan, ya kan? Nah, mau tidak mau tentu tahapannya kita cobalah pendekatan persuasif secara kekeluargaan gitu kan. Nah, kalau seandainya tidak bisa antara dua belah pihak yang katakanlah kasarnya bersengketa gitu ya, atau merasa masalah, libatkanlah barangkali pihak ketiga yang bersifat independen dan mungkin belum lagi masuk ke ranah hukum negara kan. Misalkan nih, apakah dia seorang orang tua, tokoh masyarakat, atau seorang ulama di situ atau ustadz di situ yang didengarkan kata-katanya untuk ya memberikan arahan, pandangan, memberikan wejangan gitu kan. Mudah-mudahan klaiman tadi itu yang merasa kurang itu bisalah kita saling tafahum, saling memaklumi, saling mengerti begitu kan. Nah, semoga dengan itu selesai. Tapi kalau selesai, bahkan kalau bisa, kalau sedikit ada kesebelasan yang agak keras, tentu diharapkan pihak yang satu itu harus bisa berbesar hati untuk menerima segala konsekuensi. Contoh misalkan, Pak, kita sudah sudah menunjukkan surat kepemilikan misalkan, ya kan? Tidak ada yang salah, tidak ada yang diambil hak orang gitu kan. Ini sudah dimediasi oleh pihak ketiga misalkan, ya kan? Tapi nggak juga berhasil, masih keras juga. Akan lebih mulia bagi yang satu belah pihak lagi mengatakan, Pak, gini, kan ini kan sudah terjadi, sudah dibangun rumah, misalkan kan ya. Nah, kalau boleh kita usulkan apapun lah konsekuensinya, ayolah, biarlah kami siap. Kan tidak mungkin dibongkar rumahnya kan ya. Misalkan diganti rugi kayak gitu kan. Katakan mungkin ini contoh saja ya. Mungkin ada 1 hektar yang dipersoalkan, 1 meter yang dipersoalkan. Ganti rugi saja, berapa sekarang misalkan per meternya gitu kan. Nah, kalau seandainya bisa
dan mau berjiwa besar masuk karena itu, saya optimis insya Allah bisa segera selesai masalahnya. Tapi kalau kedua belah pihak itu saling mengedepankan egonya, mengedepankan powernya, ya tentu kan nggak akan selesai kan. Nah inilah persoalannya nanti. Jadi kalau bisa antara dua belah pihak yang ada kesalahpahaman, saling memberikan pengertian. Kalau nggak bisa dua belah pihak, ya minta tolong pihak ketiga yang memang mereka punya suara, punya mungkin punya pandangan lah kan yang bisa didengar oleh dua belah pihak. Kalau belum juga, ya saya sarankan kepada salah satu di antara mereka itu untuk berbesar jiwa, ya katakanlah siap untuk konsekuensi semaksimal mungkin gitu kan. Kalau enggak juga, ya satu lagi pilihannya, harus menempuh jalur hukum kan. Tidak bisa tidak gitu. Nah, itu hukum dunia. Adapun di sisi Allah Azza wa Jalla, kita serahkan kepada Allah. Allah tidak akan tidur, Allah tidak alpa, Allah sangat tahu semuanya. Kalau enggak mendapatkan hak kita di dunia, pasti akan kita dapatkan di mahkamah Rabbul Jalil Tabaraka wa Ta'ala nanti di akhir. Mungkin ini yang bisa saya komentari. Kalau barangkali ada tahapan yang belum dicoba, bisa dicoba ya kan. Kalau sudah dilakukan semua, ya kita hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau saya pahami, masih ada tahapan yang belum dicoba kan. Mungkin belum ada mediasi. Atau paling tidak belum lagi menempuh jalur hukum kan. Karena kalau sudah menempuh jalur hukum pasti sudah ada keputusannya kan. Nah ini barangkali. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak yang berada di Kampar ya, bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya masih kita angkat penelpon di kesempatan yang berbahagia ini, Ustaz. Nah, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Bapak? Dengan Pak Amin di Bangkinang. Bapak Amin di Bangkinang, silakan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan saya Ustaz. Yang pertama, di sebagian tempat yang melaksanakan sholat taraweh 20 rakaat, kita tidak menyalahkan. Cuma yang agak saya bertanya dalam hati saya, ada pula sholat witirnya 3 rakaat 2 salam. Jadi setelah dia melakukan 2 rakaat 1 salam, mereka beri salam, kemudian berdiri lagi dengan niat 1 rakaat lagi. Apakah ada tuntunan dalil dari Rasulullah SAW? Yang pertama. Yang kedua, saya berkeyakinan bahwa beberapa istimewa akhir Saban itu adalah pada sebelah pagi, besok pagi. Lalu saya mulai berpuasa besok pagi Ustaz. Karena saya yakin ada pemberitahuan dari beberapa medsos yang Ramadan itu jatuh pada hari Rabu, cuman jam 13 lewat 35 menit 37 detik. Saya takut kalau terambil bahagian makan di bulan Ramadan. Bolehkah saya puasa besok pagi Ustaz? Terima kasih, syukran kasiran, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa juzita bi khairil jaza. Kepada bertanya, yang pertama kita fokus kepada inti pertanyaannya kan, masalah jumlah rakaat tarawih kan kita tidak, Bapak tidak pertanyakan itu ya. Nah, tapi yang dipertanyakan itu adalah tentang sifat pelaksanaan sholat witir yang 3 rakaat. Nah intinya, apakah 1 salam ataukah boleh dengan 2 kali salam, seperti yang kedua-duanya itu sudah terjadi di masyarakat ya kan. Nah, kalau kita pahami sedikit dari intonasi yang tadi Bapak tanyakan, yang bertanya, seakan-akan Bapak memahami witir yang 3 itu 1 salam kan, nah tidak dengan 2 kali salam gitu. Baik, saya katakan Allah Ta'ala alam, persoalan itu muncul itu bermula dari keinginan dengan alasan yang sama. Ya kan? Bermula dari keinginan dan alasan yang sama secara asal. Akan tetapi karena pemahaman kita tentu tidak akan sama, para ulama juga tidak akan berada pada titik yang sama dalam segala hal ya kan. Terutama dalam perkara-perkara fiqhiyah, ijtihadiyah yang memang
membuka ranah untuk berijtihad, pasti akan ada sudut pandang yang berbeda. Itu hal yang wajar dan hal yang lumrah, termasuk dalam masalah ini. Nah, apa titik kesamaan yang tadi saya katakan? Bermula dari maksud yang sama, yaitu mencerna dan memahami serta ingin mengaplikasikan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan la tushabbihul witra bil maghribi atau kama qala sallallahu wasallam. Janganlah kalian samakan witir itu dengan maghrib. Jangan samakan salat witir itu dengan salat maghrib. Itu sahih. Nah, inilah yang menjadi penyebab yang mana akhir pandangan itu terjadi terjadi sudut pandang berbeda, ya kan? Padahal dasarnya sama, yaitu agar tidak terjadi witir yang 3 rakaat itu seperti maghrib. Kan Nabi larang itu, la tusyabihul witra bil maghribi. Jangan samakan witir yang 3 itu dengan salat maghrib. Nah, pertanyaannya sekarang ini, kita sepakat nih, ya kan? Antara kedua pihak yang berbeda, mereka sepakat bahwa witir yang 3 itu jangan jadikan seperti maghrib. Oke? Pertanyaannya adalah bagaimana cara membedakannya agar tidak serupa. Jumlah rakaat jelas sama-sama 3 kan? Karena konteksnya itu. Sekarang gimana cara membedakannya? Ada 2, berarti 1 salam. Akhirnya itulah, makanya kesepakatan di awal inilah yang menciptakan ada sudut pandang berbeda. Kedua-dua belah pihak yang berbeda itu, kenapa begitu? Alasan sama, agar tidak sama dengan maghrib. Kan gitu. Yang satu mengatakan agar tidak sama dengan maghrib. Maghrib itu 3, terdiri dari 2 tahiyat 1 kali salam. Mereka katakan, nah kita buatlah maghrib ini 3 rakaat dengan 1 tahiyat dan 1 salam. Oke? Yang satu mengatakan, enggak, bukan begitu, yang tepatnya adalah maghrib itu 2 tahiyat dengan 1 salam. Nah kita buatlah witir 3 ini 2 tahiyat dengan 2 salam. Ya? Nabi kan tidak menyebutkan secara spesifik seperti apa yang dilakukan untuk membedakannya. Nabi hanya berpesan jangan samakan antara maghrib dengan witir. Ya kan? Nah inilah dia. Kira-kira kalau sekarang kita mau mengadili dengan logika atau perasaan, mana yang salah di antara ini? Mana lebih benar? Susah juga kan? Iya. Nah, ini dia apa? Jadi insya Allah Ta'ala yang manapun kedua-duanya adalah baik dan benar insya Allah di atas sunnah Nabi, ya kan? Mau yang 2 tahiyat dengan 2 salam pun benar, mau yang 1 tahiyat dengan 1 salam pun juga benar insya Allah Ta'ala. Karena memang Nabi tidak menyebutkan itu secara spesifik, tapi Nabi nya berpesan jangan samakan witir itu dengan maghrib. Nah itu dia. Itu yang menjadi persoalan. Kalau seandainya kita mau mentarjih nih, misalkan mau menguatkan, karena persoalan khilaf ini kan terkadang memang akan bisa ditarjih, dikuatkan salah satu di antara 2 pendapat yang berbeda. Nah, kalau kita memang punya kemampuan untuk istiqra' ya, melakukan analisa yang panjang dengan menghadirkan korina dan syawahid yang menunjukkan kepada yang kita putuskan, itu oke-oke saja. Ya kan? Oh enggak. Contoh nih, yang mengatakan yang benar itu adalah membedakan witir dengan maghrib itu. Kalau witir itu 2 kali salam, 2 kali tahiyat dengan 1 kali salam, yang tepat itu witirnya bikin 1 kali tahiyat 1 kali salam. Kenapa begitu? Karena ada beberapa qarinah yang menunjukkan bahwa witir yang 3 rakaat itu hanya dengan 1 tahiyat dan 1 kali salam. Apa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha atau hadis yang lain? Nabi ketika beliau bercerita tentang sifat salat malamnya Nabi di bulan Ramadan dalam Sahih Bukhari. Karena Aisyah mengatakan summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna tulihinna summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna tulihinna summa yusalli salasan. Nabi itu salat malamnya itu enggak pernah lebih dari 11 kata Aisyah. Baik di Ramadan maupun Ramadan. Itu hadis Sahih Bukhari ya.
Kata beliau, Nabi sholat 4 rakaat. Jangan tanya bagaimana bagus dan lamanya. Kemudian Nabi tambah lagi, bagaimana 4 rakaat lagi. Jangan tanya bagaimana lama dan indahnya. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Nah, secara zahir para ulama berpegang dengan hadis ini seakan-akan 4 rakaat itu satu salam, rakaat satu salam, 3 rakaat satu salam. Nah kan, berarti menunjukkan bahwa sholat itu dilakukan dengan 1 kali salam. Ini salamnya dulu ya. Baik yang 4, kemudian 3. Karena nggak mungkin Nabi SAW 4 rakaat, padahal aslinya 2. Rasanya nggak. Ini rasa-rasa ya. Kita kan berdasarkan apa yang kita pahami itu kan. Bisa nggak dipahami ucapan orang nyebut 4 maksudnya 2? Susah kan? Nggak mungkin. Jadi paling tidak kita kan lebih selamat, lebih akrab ila shawab itu 4 itu berarti 1 salam. Nggak mungkin yang disebut 4 itu 2. Gimana ceritanya? Kan susah kan? Tentu kan butuh korinah lagi untuk menguatkan itu kan ya. Nah itu. Makanya Syarabani tidak yang mengatakan itu boleh kan. Nah, begitu juga 3 rakaat 1 salam. Ya berarti 1 salam kan. Nggak mungkin yang maksud 3 ini 2 tambah 1. Ya. Kan susah untuk dipahami kan. Gitu. Nah, itu kan butuh korinah lain gitu. Jadi untuk salamnya Pak, insyaallah ta'ala yang lebih, kalau tidak mau dikatakan lebih tepat, tapi yang jelas itu dipegang berdasarkan hadis Ibunda Aisyah yang dalam Sahih Bukhari ini. Nah, jadi nggak ada masalah. Tinggal lagi persoalannya tahiyatnya lagi. Apakah witir itu dengan 2 tahiyat 1 kali salam, atau 1 tahiyat dengan 1 kali salam, atau 2 tahiyat dengan 2 kali salam? Wallahu ta'ala a'lam. Saya juga memahami dan meyakini yang 3 rakaat itu, bahkan bukan 3 saja, 3, 5, 7 itu dilakukan dengan 1 kali tahiyat dan 1 kali salam. So ada hadis yang menyebutkan tentang sifat salat malam Nabi. Bahwa Nabi itu yutiru bi khamsin, yutiru bi salasin wa bi khamsin wa sab'in wa la yafsilu bainahuma bi salamin wa la kalamin. Nabi itu pernah salat witir itu 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, dan tidak ada yang dipisahkan dengan salam, tidak dengan kalam. Hadis sahih. Berarti jelas bagi yang salat witirnya 3, 5, 7 itu hanya 1 kali tahiyat, 1 kali salam. Yang witirnya 9 rakaat baru Nabi katakan itu tahiyatnya di rakaat yang ke-9, berdiri lagi 1 rakaat terakhir, baru salam di yang ke-9. Baru. Nah, berarti salat malam Nabi yang dikatakan 4-4-3 tadi memang dengan 1 tahiyat 1 salam. Dikuatkan oleh hadis yang barusan kita baca. Bahwasanya Nabi SAW itu yutiru bi salasin wa bi khamsin wa bi sab'in wa la yafsilu bainahuma bi salamin wa la bi kalamin. Nabi itu tidak pernah tidak memisahkan di antara rakaat-rakaat yang ada, tidak dengan salam, tidak dengan kalam. Nah, kan berarti tidak ada tahiyatnya. Karena kalau ada tahiyat tentu apa arti tidak dengan salam, tidak dengan kalam? Ya kan? Berarti tidak ada tahiyatnya kecuali di akhir saja. Itu untuk witir yang 3, 5, dan 7. Tapi kalau nanti witir 9 baru ada nanti tahiyat pertamanya. Tapi saya katakan ini kalau kita mau mentarjih mencoba. Tapi kalau murajain la yu'tabaru raji'an inda ghairi. Tapi yang saya anggap itu lebih benar untuk konteks seperti ini, tidak boleh berarti harus itu yang menjadi keputusan bagi yang lain. Kalau kita mau sharing ya silakan. Allah ta'ala bisa, ini yang saya komentari. Yang pertanyaan yang kedua Ustaz. Ada lagi ya? Ada Ustaz. Yang pertanyaan kedua itu tentang soal puasa tadi Ustaz. Baik. Jadi tentang yang kedua ini itu ada korelasi dan hubungan dengan apa yang tadi kita jawab pertanyaan sebelumnya masalah itu. Jadi
memang kita harus merespon dari banyak arah ya. Pertama sekali yang harus kita pahami dulu adalah bahwa terjadinya perbedaan dalam bab ini karena ada perbedaan yang terjadi di antara para ulama atau para fuqaha di dalam menentukan awal bulan. Nah, apakah awal bulan itu ditetapkan hanya dengan ru'yah saja, ru'yatul ain, dengan melihat anak bulan terbit saja, ataukah boleh dibantu dengan alat-alat teknologi modern sekarang, atau boleh hanya dengan menggunakan ilmu hisab atau ilmu falak saja. Sebagian mereka mengatakan boleh bulan itu ditetapkan dengan memakai ilmu falak, ilmu hisab, ilmu astronomi, ilmu pergerakan matahari dan bulan begitu ya. Nah, sehingga mereka tidak membutuhkan dan tidak menunggu hisab ru'yatul hakiki. Pokoknya kalau secara ilmu astronomi bulan sudah terbit, udah mereka sudah berpegang kepada itu. Karena kata mereka kalau ditunggu, kita harus menunggu bulan tampak kasat mata, ya kapan ceritanya di kita ini terutama kan. Karena secara geografis kita kan sulit untuk melihat bulan sabit kan. Sehingga mereka berpegang ke arah situ. Tapi yang lain, mereka tetap berpegang kepada zahir nas. Yang mana Nabi mengatakan bahwa awal dan akhir bulan itu wajib ditetapkan dengan ru'yah. Tidak boleh dengan hisab. Kenapa? Karena memang kita nggak mampu untuk menghisab bab itu, kata Nabi. Nabi katakan, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Kita ini adalah umat yang buta huruf. Kita nggak bisa menulis, nggak bisa menghitung. Asy'aru hakadha wa hakadha. Satu bulan itu seperti ini, kata Nabi. Nah, di hadis itu disebutkan, terkadang Nabi isyaratkan menunjukkan 29 hari, terkadang Nabi katakan 30 hari. Itu isyarat dengan jari-jari tangan beliau ya. Itu beliau sebutkan hakadha wa hakadha, itu beliau menunjukkan dengan jari-jari tangannya. Nah, sehingga yang berpegang kepada zahir nas ini, mereka mengatakan bahwa untuk menetapkan awal dan akhir bulan wajib dengan ru'yatul hilal. Tidak boleh dengan hisab. Tidak boleh dengan hisab. Apatah lagi di masa-masa cerah. Tidak ada penghalang. Nah, kalau tidak bisa dilihat itu karena ada penghalang, Nabi sudah katakan fa'inhum ma'alaikum faqturulah, atau fa'atim kalau fakmilul iddah, kata Nabi. Kalau seandainya terjadi penghalang, apakah kabut ataukah hujan ataukah mendung, maka sempurnakanlah bulan yang terlindung itu menjadi 30 hari. Baru besoknya itu adalah bulan baru, kan begitu. Nah, atau kalau tidak, faqdurulah, perkirakanlah, kata Nabi. Perkirakan di sini tetap para ulama mengatakan adalah perkirakan itu dengan cara memperkirakan bulan tertentu menjadi 30 hari. Besoknya baru bulan baru. Nah, inilah di antara pondasi yang membuat para ulama berbeda di dalam bab ini. Jadi kita hanya bisa mengatakan yang mengatakan hisab yang berpegang kepada hisab itulah alasannya. Yang berpegang kepada ru'ya berpegang kepada zahir nas, yang memang Nabi katakan kita nggak bisa menghitung, nggak bisa memperhitungkan, nggak bisa. Tapi kita harus ru'ya. Kemudian kalau kita lihat ini praktek di zaman Nabi, ya kan, maka kita tidak pernah menemukan bahwasanya di zaman Nabi itu menetapkan awal dan akhir bulan itu dengan cara hisab al-falaki seperti yang terjadi di zaman kita. Tapi Nabi melihatnya dulu, atau ada saksi yang melaporkan ke Nabi seperti Abdullah bin Umar melaporkan ke Nabi, beliau telah menengok bulan terbit dan Nabi sumpah, engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, akhirnya ru'yanya itu yang dijadikan pegang oleh Rasul untuk memberitahukan orang-orang kalau besok sudah berpuasa. Nah, maka oleh karena itu para ulama
dalam konteks dalam kelompok ini mereka berpegang kepada zahir hadis yang kita haruslah menentukan dan menetapkan awal dan akhir bulan itu dengan ru'yatul hilal. Kalau seandainya tidak mungkin dilakukan hilal ru'ya dengan alasan cuaca dan semacamnya, maka tugas kita adalah menyempurnakan bulan yang tertutup itu menjadi 30 hari, berarti besoknya baru bulan baru. Nah kan, sedangkan yang berpegang kepada hisab adalah apa yang tadi kita katakan. Ini mungkin yang bisa saya katakan dalam bab itu. Yang terakhir, nah kita tadi sudah mengatakan kita ini butuh pemimpin, butuh penguasa. Agama sudah menjadikan sejumlah hal dalam ranahnya penguasa begitu ya. Maka alhamdulillah di bab ini agama juga sudah mengatakan agar kita itu berpuasa berlebaran itu bersama pemerintah. As-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun. Fa in humma 'alaikum fa akmilu iddah, kata Nabi. Berpuasalah mengikuti orang-orang kalian berpuasa. Berlebaranlah mengikuti orang-orang kalian berlebaran. Kalau tersembunyi bulannya kena mendung tadi, maka sempurnakanlah bulan yang tersembunyi itu menjadi 30 hari. Nah, alhamdulillah negeri kita, pemerintah kita sudah memberikan keputusan yang tegas untuk umat Islam di negeri ini, dan mereka juga sudah menempuh jalan tepat dengan cara ru'yah. Bahkan mereka telah mengerahkan seluruh jajarannya di berbagai titik. Sekarang ada 36 atau 38 titik kan, dilakukan ru'yah di sepanjang Nusantara ini. Alhamdulillah, maka tidak ada syak lagi bagi kita untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh pemerintah, berpegang kepada pengumuman mereka, karena memang mereka adalah ulul amri kita. Dan yang kedua, jalan yang mereka tempuh adalah jalan sudah benar, yaitu dengan melakukan ru'yah dibantu oleh alat teknologi, dan itu di berbagai titik dari Sabang sampai Merauke. Ini yang saya yakini untuk kita dalam bab ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barangkali mungkin ini saja pertemuan kita. Yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya, yang kurang tentu dari saya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memandu kita, menuntun kita ke yang kebenaran, dan memberi kita kekuatan untuk melakukan ketaatan dan istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Wasallam ala Nabi Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada Ustadz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz di kesempatan ini. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi Khotal Iman yang telah mengirimkan pertanyaan, baik melalui pesan singkat dan juga penelpon, tidak dapat kami angkat dan kami bacakan karena keterbatasan waktu kita yang ada di kesempatan yang berbahagia ini. Dan insyaallah ta'ala kita akan kembali bersua bersama Ustadz di pekan yang akan datang. Baik, khotul iman azanallahu wa iyyakum, sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini. Ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas dalam program ini mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kalafan kami, baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kami tutup dengan kafaratul majelis, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.